Halo semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi kami yang diambil dari buku Organizational and Work Psychology chapter 2 halaman 23-40 dan Work Psychology chapter 3 halaman 98 sampai 131. Saya Konstantinus Firminus Tapo sebagai ketua kelompok dengan anggota Rosalinda Peja, Yuen Gasperes, Belandini Utamitoi, dan Dominika Priskasu. Langsung saja kita akan memulai materinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pemateri pertama. Di sini saya akan membahas materi mengenai perbedaan individu dari buku Organizational and Work Psychology chapter 2 halaman 23 sampai dengan halaman 40. Materi yang akan dibahas ini adalah materi tentang perbedaan individu. Dalam materi perbedaan individu ini akan membahas 6 poin. Yang poin yang pertama adalah kepribadian, yang kedua pendekatan salutogenesis, yang ketiga nilai-nilai, yang keempat sikap, yang kelima kemampuan dan kinerja, dan yang keenam adalah dimensi keanekaragaman. Baik, pada kesempatan ini saya langsung menjelaskan poin yang pertama adalah kepribadian. Jadi, kepribadian ini diartikan sebagai karakteristik batin yang bertahan lama dari individu yang mengatur perilaku mereka atau perilaku setiap individu. Jadi, dalam kepribadian ini itu dia menggunakan dua istilah khusus. Istilah yang pertama adalah berasal dari perspektif. Perspektif ini dimana itu pengamat atau melibatkan kehadiran publik dan reputasi sosial seseorang. Sedangkan arti yang kedua adalah dia mengacu pada diri batin seseorang. Itu contohnya seperti pada sifat pribadi seseorang, vital seseorang, atau esensial seseorang. Baik, saya akan lanjut. Dalam sejarah teori dan penelitian kepribadian, di mana menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan etik dan pendekatan emil. Jadi kedua pendekatan tersebut itu sangat digunakan untuk sebuah konseptualisasi kepribadian seseorang. Jadi yang pertama kita lihat tentang etik. Jadi etik ini di mana dia menekankan lebih khusus ke kesamaan atau persamaan, atau dia bersifat secara universal atau dia bersifat umum. Dan yang kedua kita lihat tentang emik. Jadi pendekatan emik ini dia lebih menekankan pada pendekatan. Baik, saya akan lanjut mengenai konseptualisasi kepribadian atau dimensi kepribadian 5 besar. Jadi, dalam kepribadian itu terdapat 5 bagian utama dalam konseptualisasi kepribadian. Baik, kelima bagian tersebut, yang pertama adalah ekstraversi. Ekstraversi ini atau yang disebut juga dengan struktur sifat seseorang. Jadi struktur sifat seseorang ini di mana dia menekankan pada dimensi kepribadian seseorang yang menggambarkan seseorang yang mudah bergaul, banyak bicara, dan orangnya sangat tegas. Baik, yang kedua adalah persetujuan. Persetujuan ini di mana dimensi kepribadian seseorang itu dia menggambarkan bahwa seseorang itu orangnya baik dan orangnya sangat dipercaya. Dan yang ketiga adalah kesadaran. Kesadaran atau konsensionis. Jadi kesadaran ini di mana dia itu menggambarkan seseorang atau kepribadian seseorang itu orang tersebut itu dia bertanggung jawab, dapat diandalkan dan bisa dapat diandalkan.
Dan yang keempat adalah stabilitas emosional. Jadi stabilitas emosional ini di mana dimensi kepribadian seseorang yang mencirikan seseorang yang tenang, antusias, orangnya aman atau positif sampai dia merasa tegang, dan orangnya sering gugup, tertekan, dan tidak aman, atau kadang dia bersifat negatif atau berpikir negatif. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. Jadi keterbukaan ini di mana dimensi kepribadian seseorang itu menggambarkan bahwa orang tersebut itu dia itu imajinatif, sensitif, dan intelektual. Baik, saya akan lanjut membahas poin yang kedua, itu tentang pendekatan salutogenesis. Jadi pendekatan salutogenesis ini di mana dia itu lebih menekankan pada asal mula kesehatan atau kebugaran. Jadi salutogenesis ini dia lebih berfokus pada asal mula kesehatan, bukan pada asal sebuah penyakit. Jadi salutogenesis ini dia mempunyai 4 bagian paling penting atau 4 bagian utama atau yang disebut dengan konstruksi salutogenesis. Jadi bagian yang pertama adalah rasa koherensi. Jadi rasa koherensi ini dia itu mengungkapkan sejauh mana seseorang memiliki rasa percaya diri dan bertahan bahwa rangsangan seseorang itu berasal dari lingkungan internal dan eksternal, dan juga bisa dapat diprediksi atau bisa dijelaskan, dan sumber daya tersedia bagi individu untuk kemampuan seseorang untuk mengelola. Yang kedua adalah ketahanan. Jadi ketahanan ini di mana dia terkait dengan komitmen seseorang, kendali, dan tantangan. Yang berikut, yang ketiga adalah lokus kendali. Lokus kendali ini di mana dia mengacu pada sikap setiap orang dalam mengendalikan takdir dalam diri setiap individu atau takdir dalam diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah kemanjuran diri. Jadi kemanjuran diri ini di mana dia mengacu pada keyakinan individu untuk mengambil suatu kendali atas tugasnya atau atas pekerjaannya. Baik, saya akan lanjut dengan penilaian kepribadian sebagai alat pengambilan keputusan. Jadi dalam kepribadian seseorang itu sangat penting dan ada penilaiannya. Penilaian dimaksud adalah menilai seseorang dalam mengambil sebuah keputusan, atau itu sebagai alat pengambilan sebuah keputusan. Jadi kepribadian ini di mana dia memprediksi aspek kinerja pekerjaan yang mungkin tidak terlalu terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan atau kemampuan. Jadi kepribadian ini juga terdapat atau dia membedakan 2 jenis kinerja, dan kedua jenis kinerja tersebut itu menurut Borman dan Motowidlo dia membedakan 2 jenis kinerja. Jadi yang pertama adalah kinerja tugas, di mana kinerja tugas ini dia lebih mengacu pada dia lebih mengacu pada keefektifan dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang kedua adalah kinerja kontekstual. Jadi kinerja kontekstual ini dia lebih mengacu pada kesukarelaan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaannya. Baik, ada juga alasan kepribadian itu sangat penting di tempat kerja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa seseorang di tempat kerja itu atau kepribadian seseorang di tempat kerja itu pasti terdapat banyak alasan dan sangat penting di tempat kerjanya. Jadi alasan kepribadian seseorang di tempat kerja itu poin yang pertama adalah manajer peduli dengan kepribadian. Yang kedua itu teknik meta-analitik. Jadi teknik meta-analitik ini di mana dia memfokuskan pada pengembangan pemahaman kepribadian seseorang tentang hubungan kepribadiannya dengan kinerjanya. Dan yang ketiga adalah kepribadian itu dia memberikan kontribusi validitas tambahan. Dan yang keempat adalah estimasi. Estimasi ini yang dimaksud adalah ciri kemampuan kepribadian dan kinerja. Dan yang berikut itu ada perbedaan kelompok ras dan etnis.
Dan yang terakhir adalah adanya data longitudinal. Data longitudinal ini di mana dia menunjukkan sebuah ciri kepribadian untuk seseorang. Baik, poin yang ketiga itu membahas mengenai nilai-nilai dalam kepribadian. Jadi kita harus tahu nilai adalah konstruksi yang menentukan apa yang orang akan perjuangkan dalam hidup mereka atau dalam hidup setiap individu, dan apa yang siap dan apa yang akan mereka siap atau mereka korbankan nanti. Jadi nilai ini adalah suatu jenis keyakinan yang terletak dalam kepercayaan seseorang, atau dia terletak dalam diri seseorang. Nilai ini dapat dilihat bahwa sangat terkait secara budaya. Jadi nilai budaya ini dia terwujud dalam dua bidang utama. Yang pertama adalah kolektivisme dan yang kedua adalah individualisme. Jadi seperti yang kita ketahui, nilai dan prioritas, di mana nilai tidak hanya ditampilkan oleh orang, bangsa, negara, kategori sosial lainnya, ataupun pola nilai yang berbeda. Yang berikut model nilai yang berbeda itu telah dikembangkan oleh berbagai peneliti. Semua model ini juga merupakan bukti bahwa nilai adalah bagian dari budaya, sehingga budaya itu dia terwujud dalam bidang kolektivisme dan individualisme. Kenapa nilai ini sangat terkait dengan budaya? Karena itu dia dikembangkan oleh berbagai atau semua model, sehingga terbukti bahwa nilai ini adalah bagian dari budaya. Hasil nilai dalam organisasi yaitu karyawan, di mana karyawan yang memegang nilai-nilai sejalan dengan nilai-nilai organisasinya akan lebih produktif dan merasa puas. Sekian presentasi dari saya. Presentasi untuk materi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sikap. Sikap diartikan mewakili kecenderungan untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, seperti respon suka atau tidak suka, bagi orang atau objek di lingkungan seseorang. Sikap tidak boleh disamakan dengan nilai, karena nilai mewakili global yang mempengaruhi perilaku lintas situasi, sedangkan sikap hanya terkait dengan perilaku yang diarahkan objek, orang, atau situasi tertentu. Saya akan menjelaskan tentang 3 asumsi mendasari konsep sikap, yaitu yang pertama, sikap adalah konstruk hipotesis, di mana kita sebenarnya tidak dapat melihat sikap, tetapi kita dapat melihat risikonya, sehingga keberadaan sikap harus disimpulkan dari perilaku dari masyarakat. Yang kedua adalah sikap adalah konstruksi satu dimensi. Dalam hal ini sikap dapat diukur sepanjang waktu, dari yang sifat yang berkisaran positif hingga sifat negatif. Yang ketiga adalah sikap diyakini terkait dengan perilaku selanjutnya. Sikap seseorang pada saat ini dapat dinilai untuk sikap seseorang di masa yang akan datang. Dan berikutnya adalah sikap dan niat berperilaku, model niat berperilaku. Pada bagian ini menunjukkan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh sikap seseorang serta norma yang dirasakan tentang perilaku tersebut. Sikap dan norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan pribadi. Yang menunjukkan bahwa seorang individu akan memiliki sikap positif terhadap suatu perilaku ketika ia percaya bahwa perilaku tersebut terkait dengan hasil positif. Yang berikutnya adalah perubahan sikap. Ketika seseorang merasakan ketidaksesuaian dengan sikap dan perilakunya, keadaan ini tidak menyenangkan. Akibat disonasi adalah keadaan termotivasi orang untuk dihilangkan. Pada keadaan ini dapat dihilangkan dengan cara yang pertama, mengurangi disonasi dengan menambahkan elemen konsona. Yang kedua, menggunakan strategi untuk mengubah salah satu elemen disonan. Penelitian menunjukkan bahwa sikap kerja karyawan sangat stabil selama bertahun-tahun. Yang kedua, keyakinan tentang aspek pekerjaan mengarah pada sikap yang gilirannya menghasilkan niat berperilaku. Niat berperilaku diterjemahkan ke dalam perilaku nyata.
Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang menilai dan mengolah sikap. Yang pertama adalah survei sikap. Yang dimaksud dengan survei sikap adalah aktivitas yang terkait dengan sikap kerja dalam mengembangkan, mengolah, menganalisis, dan melaporkan hasil. Yang kedua adalah desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah organisasi yang merancang pekerjaan sedemikian rupa hingga sikap positif dibangun. Yang ketiga adalah pemilihan personal. Pemilihan personal adalah psikologi kerja yang berperan penting dalam mengembangkan alat prediksi yang handal dan valid yang menggabungkan komponen sikap. Yang keempat adalah ubah manajemen. Ubah manajemen adalah psikologi kerja dan organisasi untuk membantu manajemen perubahan dan sikap mereka terhadapnya. Yang berikutnya adalah kemampuan dan kinerja. Kemampuan diartikan sebagai karakteristik yang luas dan stabil yang bertanggung jawab atas kinerja maksimal seseorang daripada biasanya pada tugas-tugas mental dan fisik. Ada 7 kemampuan mendasari kinerja karyawan, meliputi yang pertama adalah pemahaman verbal. Pemahaman verbal adalah kemampuan berbicara dan memahami kosakata. Yang berikutnya adalah kefasihan kata, yaitu fasih kepada kata-kata dan harus jelas dan mudah dimengerti. Yang berikutnya adalah kemampuan numerik. Kemampuan numerik adalah kemampuan untuk mengolah angka dan perhitungan dalam matematika. Yang berikutnya adalah kemampuan spasil. Kemampuan spasil yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan bagaimana bentuk geometris. Yang berikutnya adalah memori. Memori yaitu harus memiliki kemampuan mengingat dengan baik untuk simbol dan kata-kata. Yang berikut adalah kecepatan persepsi. Kecepatan persepsi sendiri adalah kemampuan untuk memahami persamaan dan perbedaan. Yang berikutnya adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah kemampuan untuk menalar dari hal-hal tertentu menjadi kesimpulan umum. Yang berikutnya adalah tes kemampuan. Tes kemampuan adalah predikator yang valid untuk kinerja pekerjaan. Perbedaannya kemampuan dan kinerja. Keragaman mengacu pada banyaknya perbedaan dan persamaan individu yang ada di antara manusia. Keragaman mencakup campuran banyak dimensi yang membuat orang unik dan berbeda satu sama yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah dimensi keanekaragaman. Yang pertama, primer, mengacu pada perbedaan manusia mempengaruhi individu sepanjang hidup mereka. Yang kedua, sekunder, mengacu pada karakteristik pribadi yang mencakup elemen pilihan pribadi. Lalu, alasan pentingnya pengolahan keragaman di tempat kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja yang beragam, yang kedua ekonomi layanan, yang ketiga globalisasi, yang keempat pasar tenaga kerja yang berubah. Perbedaan individu dan pengolahan keanekaragaman. Perbedaan individu akan mempengaruhi pengalaman seseorang di tempat kerja. Misalnya introvert dan extrovert mungkin mengalami tantangan di tempat kerja dengan sangat berbeda. Yang pertama itu model tradisional kemampuan kognitif. Beberapa orang lebih baik dalam memproses informasi daripada yang lain. Dalam hal kemampuan kognitif atau berpikir, ada variasi yang signifikan di antara orang-orang. Jelas juga bahwa beberapa perbedaan ini adalah hasil dari perbedaan kesempatan untuk belajar, yaitu ditentukan secara situasional atau lingkungan. Psikolog telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencoba memahami dan mengukur perbedaan dalam kemampuan kognitif. Pada tahun awal abad ke-20, dua psikolog Perancis, Alfred Binet dan Theodore Simon, mengembangkan apa yang secara umum diterima sebagai ujian pertama yang memuaskan atas kecerdasan manusia. Pada pergantian abad ke-19, Prancis bersama dengan negara-negara industri lainnya telah memperkenalkan pendidikan wajib. Pendekatan yang diadopsi oleh Binet dan Simon masih menjadi dasar untuk tes kecerdasan kontemporer. Intinya, Binet dan Simon menilai bahwa kecerdasan dapat diukur dengan menilai kemampuan seseorang dalam menjawab sekumpulan pertanyaan yang dipilih dengan cermat. Sejak karya perintis Binet dan Simon, psikolog telah melakukan banyak upaya dalam upaya mereka untuk mengukur kecerdasan dan memahami strukturnya. Banyak dari pekerjaan ini menggunakan metode statistik yang dikembangkan untuk membantu penelitian kecerdasan manusia. Metode statistik ini yang utama adalah korelasi dan analisis faktor, sekarang digunakan dalam banyak disiplin ilmu.
Analisis faktor itu sendiri terjadi karena pengaruhnya yang penting pada pekerjaan teoritis dalam kecerdasan diuraikan pada poin yang tepat dalam bab ini. Dalam beberapa hal, tentu saja pandangan tentang kecerdasan ini tampak jauh dari jenis pemikiran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang akan kita lihat nanti dalam bab ini, beberapa psikolog telah mencoba menangkap gagasan tentang kecerdasan praktis. Selanjutnya ada model kecerdasan struktural. Manusia mampu menunjukkan kemampuan yang cukup besar dalam berbagai macam pencarian. Untuk beberapa orang, misalnya juru tulis bandar taruhan, diperlukan keterampilan numerik yang cukup. Bagi orang lain, misalnya jurnalis, kemampuan untuk menggunakan kata-kata dengan benar dan lancar adalah penting. Sementara yang lain, misalnya seorang arsitek, membutuhkan kemampuan untuk memvisualisasikan objek dalam 3 dimensi. Ada kemampuan untuk menyarankan banyak bidang pekerjaan lebih lanjut dan kemampuan terkait. Poin penting, bagaimanapun adalah bahwa mungkin superficial untuk mempertimbangkan kecerdasan sebagai atribut tunggal atau kesatuan yang dapat diwakili oleh ukuran keseluruhan. Teori kompromi dikemukakan oleh Burt pada tahun 1940 dan dielaborasi oleh Vernon pada tahun 1969. Organisasi hierarki dari kemampuan mental yang mereka usulkan menggabungkan faktor umum dan spesifik. Di puncak hierarki adalah G, faktor kemampuan umum yang luas yang terlibat dalam semua kinerja intelektual, tetapi kinerja intelektual tidak dijelaskan oleh G saja. Perbedaan umum menengah juga penting antara verbal, numerik, pendidikan, misalnya, dan faktor praktis mekanis spasial fisik. Pada gilirannya, faktor kelompok utama dapat dibagi lagi menjadi faktor minor dan spesifik yang semakin tidak umum. Selanjutnya ada model kecerdasan yang lebih baru. Tidak seperti model kecerdasan struktural sebelumnya, model sistem memperluas konsep yang mendasari kecerdasan untuk memasukkan konsep selain kemampuan kognitif. 3 pendekatan kontemporer dibahas secara singkat. Beberapa pendekatan baru terhadap teori intelijen telah menjadi cukup luas, baik dalam penerimaan maupun penerapannya. 2 pendekatan yang menonjol adalah Gartner Theory of Multiple Intelligence, Gartner tahun 1983, dan The Theatric Theory of Intelligence, pendekatan yang muncul ada kecerdasan emosional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya, beberapa kecerdasan ganda. Menggambar pada studi tentang bakat dan defisit cedera otak, Howard Gardner pada tahun 1983 mengajukan teori kecerdasan ganda dengan alasan bahwa ada lebih dari satu faktor umum kecerdasan. Teorinya telah menarik banyak perhatian, terutama di media, dan teorinya memiliki daya tarik intuitif. Gardner mengusulkan 7 jenis kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama, linguistik, yakni penguasaan bahasa, kemampuan memanipulasi bahasa secara efektif untuk mengekspresikan diri. Dan yang kedua, spasial, yakni kemampuan untuk memanipulasi dan menciptakan gambaran mental untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, musikal, yakni kemampuan untuk mengenali dan membuat nada musik, nada dan ritme. Yang keempat, matematika logika, kemampuan untuk mendeteksi pola, alasan deduktif, dan berpikir logis. Yang kelima, kinetik tubuh, yakni kemampuan untuk menggunakan kemampuan mental seseorang untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh sendiri. Yang keenam, interpersonal, yakni kemampuan untuk memahami dan membedakan perasaan dan niat orang lain. Yang ketujuh, intrapersonal, yakni kemampuan untuk memahami perasaan dan motivasi sendiri. Yang berikutnya, teori kecerdasan triarki Sternberg. Robert Sternberg terkenal karena studinya tentang kecerdasan manusia. Teori triarkisnya dibangun di atas Gisperman dan komponen pemrosesan informasi yang mendasari kecerdasan. Teorinya terdiri dari 3 bagian yang juga dikenal sebagai subteori yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengukur kecerdasan. 3 aspek atau subteori tersebut adalah analitis atau komponen, kreatif atau pengalaman, dan praktis atau kontekstual. Yang pertama, subteori analitik atau komponensial. Kecerdasan analitis mengacu pada pemecahan masalah akademis seperti memecahkan teka-teki dan mencerminkan bagaimana seseorang berhubungan dengan dunia internalnya. Sternberg menyarankan bahwa kecerdasan analitis didasarkan pada operasi gabungan komponen
meta components dan kinerja, dan komponen akuisisi pengetahuan dari kecerdasan. Meta components mengontrol, memantau, dan mengevaluasi proses kognitif. Ini adalah fungsi eksekutif untuk membantu mengatur strategi kinerja dan akuisisi pengetahuan. Performa komponen adalah operasi dasar yang menjalankan strategi yang diatur oleh meta components. Yang kedua, subteori kreatif atau pengalaman. Kecerdasan kreatif melibatkan wawasan, sintesis, dan kemampuan untuk bereaksi terhadap situasi dan rangsangan baru. Sternberg menyarankan bahwa aspek pengalaman kecerdasan ini mencerminkan bagaimana seorang individu mengasosiasikan dunia internalnya dengan dunia luar. Kecerdasan kreatif terdiri dari kemampuan untuk berpikir kreatif dan kemampuan untuk beradaptasi secara kreatif dan efektif dengan situasi baru. Yang ketiga, subteori praktis atau konseptual. Kecerdasan praktis melibatkan kemampuan untuk memahami dan menangani tugas sehari-hari. Ini disebut sebagai kecerdasan dunia nyata. Segi konseptual kecerdasan ini mencerminkan bagaimana individu berhubungan dengan dunia luar. Orang dengan jenis kecerdasan ini dapat beradaptasi atau membentuk lingkungannya. Tes Sternberg dan Wagner tentang kecerdasan manajerial praktis mencakup ukuran kemampuan untuk menulis memo yang efektif, untuk memotivasi orang, mengetahui kapan harus mendelegasikan, dan sebagainya. Berbeda dengan model kecerdasan struktural, ukuran kecerdasan praktis melampaui keterampilan mental dan termasuk penilaian sikap dan faktor emosional. Yang berikutnya, kecerdasan emosional. Sejak buku Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional diterbitkan pada tahun 1995, banyak peneliti telah memulai studi IE percaya bahwa kesenjangan dalam pengetahuan telah diidentifikasi. Sampai saat ini, ada 3 konseptualisasi utama IE yang muncul dalam literatur penelitian yang dikemukakan oleh Goleman, Baron, dan Mayer dan Salovey. Goleman mendefinisikan IE sebagai kemampuan seperti mampu memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, untuk mengontrol impuls dan menunda kepuasan, untuk mengatur suasana hati seseorang, dan menjaga kesusahan agar tidak membanjiri kemampuan berpikir, untuk berempati, dan berharap. Baron tahun 2000 saat ini mendefinisikan modelnya dalam kerangka serangkaian sifat dan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, emosional, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan untuk secara efektif mengatasi tuntunan lingkungan. Dengan cara ini memandang IE sebagai model kesejahteraan dan adaptasi psikologi. Modelnya mencakup 5 domain, termasuk kemampuan untuk menyadari, memahami, dan mengekspresikan diri atau kecerdasan interpersonal, sadar, memahami, dan berhubungan dengan orang lain, kecerdasan interpersonal, mengatasi emosi yang kuat dan mengendalikan impuls seorang atau manajemen stres, dan beradaptasi dengan perubahan dan memecahkan masalah yang bersifat pribadi atau sosial, atau kemampuan beradaptasi. Penelitian Jack Mayer dan Peter Salovey tahun 1997 mungkin paling berpengaruh di bidang ini, dan mereka pertama kali mempublikasikan catatan mereka tentang IE dalam artikel jurnal ilmiah yang ditinjau oleh sejawat. Mereka menyarankan bahwa ukuran kecerdasan tradisional gagal untuk memproses dalam secara efektif mengelola emosi dan informasi emosional. Pendekatan Mayer dan Salovey mendefinisikan IE sebagai kemampuan untuk memahami emosi, mengakses dan menghasilkan emosi untuk membantu pikiran untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, dan secara reflektif mengatur emosi untuk mendorong pertumbuhan emosional dan intelektual. Emerling dan Goleman tahun 2003 mencoba menjelaskan temuan ini dan menyarankan bahwa ketika datang untuk menilai apakah seorang akan menjadi pemain terbaik dalam peran pekerjaan, ia mungkin menjadi prediktor yang terlebih kuat daripada kemampuan mental umum. Beberapa praktis percaya bahwa IE adalah konsep yang berguna dalam membantu keputusan tentang promosi keposisian kepemimpinan. Misalnya, yang pertama, sifat dilihat dari kepribadian. Salah satu kritik terkuat dari teori-teori ini adalah Eysenck
misalnya Isaac dan Wilson tahun 1973 yang mengembangkan pendekatan alternatif terhadap kepribadian berdasarkan penerapan metode ilmiah dan analisis statistik yang ketat. Teori sifat mungkin paling mendekati untuk menggambarkan struktur kepribadian dengan cara sesuai dengan penggunaan istilah kita sehari-hari. Teori sifat menggunakan kata-kata seperti pemalu, ramah, tegang, dan ekstrovert untuk mengembangkan faktor dasar kepribadian manusia. Unsur-unsur dasar ini mewakili kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam berbagai situasi yang berbeda. Yang kedua, menilai kecenderungan untuk berinovasi di tempat kerja. Masalah lama bagi manajer SDM adalah bagaimana memilih dan mengembangkan individu yang inovatif secara efektif. Mendapatkan bahan mentah yang tepat di tempat pertama adalah masalah kritis. Kecenderungan untuk berinovasi sering didaftarkan sebagai kompetensi kunci dalam spesifik orang, tetapi hanya sedikit tersedia untuk menilai dengan cara yang dapat diandalkan. Organisasi tertarik pada pengenalan produk dan proses baru yang berhasil di pasar yang kompetitif untuk menghasilkan pendapat. Tes kepribadian. Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diukur oleh banyak tes kepribadian dapat dikaitkan dengan 5 besar, tes itu sendiri memberikan skor pada berbagai dimensi kepribadian. Misalnya seperti yang telah disebutkan, EPQ menilai 3 faktor kepribadian, yaitu ekstroversi, neurotisme, dan psikotisme. Seperti semua jenis pengukuran psikologi, tes kepribadian harus memenuhi berbagai kriteria psikometri yang telah ditetapkan sebelum dianggap sebagai alat ukur yang dapat diterima. Kriteria ini berkaitan dengan menilai sejauh mana tes mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, masalah validitas, dan ketetapan atau konsistensi pengukuran yang dicapai tes rehabilitas. Kompetensi kerja, salah satu cara membantu dan semakin banyak digunakan untuk mendeskripsikan kualitas yang dibutuhkan oleh kandidat adalah identifikasi dari kompetensi kerja dibutuhkan oleh pemain yang efektif. Dalam pendekatan ini, daripada mendeskriptifkan atribut yang dibutuhkan oleh kandidat dengan bantuan kerangka psikologis yang sudah mapan, seperti dimensi kepribadian atau subkompeten dari kemampuan kognitif, sebuah deskriptif langsung dari kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut dicoba. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari pendekatan akal sehat yang diadopsi oleh praktisi sumber daya manusia dalam organisasi, yang telah lama menjelaskan persyaratan kandidat dan hal keterampilan dan karya psikologi, mencoba menangkap esensia dari kecerdasan praktis. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.